PSMS gacor, akhirnya setelah sekian lama, setelah sekian bulan purnama PSMS Medan itu mainnya seri, akhirnya PSMS Medan mendapatkan kemenangan yang sudah dinanti-nanti oleh seluruh fans PSMS Medan. Bukan apa-apa, 6 kali main, 1 kali menang, 5 kali seri. Bayangkan 5 kali seri, banyak kali serinya, betul. Memang gak terkalahkan ya kan, tapi seri terus kan, kacau juga kita main kalau seri terus ya kan. Tapi itu dia, alhamdulillah kemenangan ini sangat berarti bagi skuad Ayam Kinantan ya, khususnya dalam perhelatan Liga 2 ini. Apalagi kita minggu depan tanggal 18 kita akan away ke Persiraja Banda Aceh. Pasti ini pertandingan yang sangat berat. Kalau aku bilang di antara semua pertandingan Liga 2 yang dilalui PSMS, mungkin ketika menghadapi Persiraja Banda Aceh inilah yang paling memberikan tekanan terbesar untuk skuad PSMS Medan, karena kebetulan kedua tim ini sama-sama belum terkalahkan. Bedanya satu Persiraja tak terkalahkan tapi banyak menangnya. Kalau kita tak terkalahkan tapi banyak serinya. Oke, jadi kita langsung masuk tadi pertandingan ulasan di teladan tadi. Nah, di awal-awal babak pertama memang ada konsep kita untuk main, ada taktik di situ ya kan. 1-2-1-2. Tapi ya itulah. Sebelum bahas tapinya kita bahas golnya dulu. Nah, untungnya tadi tuh ada kan sepak pojok ya. Sepak pojok, terus ada ada clearance dari pemain Sada United. Kemudian Fardan, aku nggak tahu apakah Fardan Harap ini berusaha memang untuk mencetak gol ke gawang atau memang niatnya untuk crossing atau umpan ke Jose gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kena tiang Mister Gawang masuk ke dalam. Alhamdulillah 1-0. Nah, ini nih yang harus kita budidayakan, yaitu adalah mencetak gol cepat. PSMS Medan memang selalu bisa mencetak gol cepat, ya kan? Baik itu tandang ataupun kandang. Kemarin waktu lawan Sriwijaya juga kita dapat gol cepat. Lawan PSDS kita juga dapat gol cepat. Lawan Semen Padang juga kita dapat gol cepat. Tapi kelemahan PSMS adalah ketika di menit-menit akhir. Nah, kenapa aku bilang kayak gini? Karena kita sering sekali kebobolan di babak kedua. Di babak pertama pemain PSMS pasti selalu cakep, tapi babak kedua udah mulai habis stamina-nya. Nah, melihat daripada pertandingan tadi, aku sangat terkesima dengan back terbaru kita itu, yaitu si Kim. Memang si Kim ini betul-betul cocok jadi back. Bukan Kim itu ya. Bukan Kim yang kotor, tapi Kim memang kan dia posisi dia sebagai back kan gitu. Nah, si Kim ini betul-betul memberikan ketenangan di lini pertahanan PSMS Medan guys. Bukan apa-apa, kalau misalnya bola dari mana sisi manapun kalau udah mulai masuk ke lini tengah ataupun lini belakang PSMS pasti akan langsung di clearance, langsung akan dipotong oleh sama si Kim. Kim ini aku melihat kayak Maguire. Jadi dia itu kalau ada bola atas, heading dia itu pasti dapat luan. Kenapa? Tingginya aja udah 190 lebih guys. Makanya ini salah satu pembelian yang aku bilang ya, yang bagus lah, yang worth it lah untuk kita pertahankan. Tapi kita ini masih pertandingan pertama, kita masih ada 5 pertandingan lagi. Semoga aja Kim bisa konsisten. Karena betul-betul kita setelah kehilangan Kim yang kecil, yang lini pertahanan, yang di gelandang kita, itu betul-betul kacau guys. Kita PSMS Medan main di babak pertama tanpa Ihsan. 2 Ihsan, khususnya Ihsan Pratama dengan Ihsan Chan, itu betul-betul kayak kehilangan arah. Nggak jelas, kosong lini pertahanan kita, lini tengah kita itu, jadi kesenjangan terjadi di mana lini pertahanan menumpuk dan Jose sendiri di depan, man of target. Dan sayap ada, ya kan, belakang menumpuk, depan 1. Jadi kosong di tengah. Nah, sedangkan peran pemain tengah itu sangat penting, sangat vital kalau dalam pertandingan sepak bola, karena dia yang mengatur ritme pertandingan, kita mau bertahan atau menyerang. Ya kan? Dialah yang menyalurkan bola dari belakang ke depan. Dan terlihat kita itu mainnya long pass aja. Untung aja si Jose ini badannya besar, kekar, tinggi. Jadi ketika ada long pass, dia itu bisa at least memberikan pergerakan-pergerakan berbahaya gitu ketika bola tiba di dia. Tapi permasalahannya jarang sekali bola tiba di kakinya atau di kepalanya. Karena memang kita kurang
minim supply untuk Jose ini. Padahal Jose ini striker yang akan haus gol. Terbukti dia mencetak gol pertama, gol kedua sekaligus memastikan PSMS Medan meraih 3 poin untuk kedua kalinya. Dan ini juga tidak lepas daripada kontribusi gelandang-gelandang PSMS, dua Ihsan inilah. Khususnya Ihsan yang memberikan assist. Dia gocek, dia kerjasama dengan Jose ya. Betul-betul itu yang kita inginkan. Jose itu butuh supply. Dan di saat ini Ihsan lah salah satu yang bisa mengerti apa yang diinginkan Jose. Terbukti. Bola atas, Jose kontrol, tahan bola, kontrol, oper ke Ihsan. Ihsan masuk ke dalam, nyucuk. Terus diberikan kepada Jose yang kosong. Dan Jose tanpa ampun langsung memberikan gol memastikan kemenangan PSMS 2-1. Kalau misalnya Ihsan tadi men-shooting mungkin itu akan lain cerita, tapi betul ya, Jose membuktikan dia striker yang kita idam-idamkan. Kenapa? Kita selama ini kekurangan striker yang man of target. Kita kan selalu punya striker itu yang enggak jadi man of the match, man of target, yang betul-betul dia sebagai ujung tombak gitu kan. Striker nomor 9 betul lah Jose ini. Kita punya Souza kemarin. Souza ini kan mainnya lebih fleksibel kan, bisa jadi sayap, tengah, pokoknya dia itu depan. Tapi dia itu sangat memang di satu sisi kita butuh Jose juga. Di satu sisi butuh kayak peran kayak Souza. Mungkin kalau misalnya kita boleh 3 pemain, mungkin Souza itu cocok ditandemkan sama si Jose ini. Jose ini betul-betul memberikan memberikan bukan cyber sih aku bilangnya, memberikan ancaman juga cuy. Serius, terasa ketika dia diri aja di depan pemain-pemain Sada itu, kayaknya Sada itu kayak agak kena mental dengan adanya Jose ini. Jadi betul-betul Jose dan Kim, aku salut dengan manajemen PSMS Medan yang memilih kedua pemain ini, betul-betul memberikan kontribusi yang sangat besar. Ya, terkhususnya Jose dan Kim ini. Wah, gila, aku kasih nilai 9 dan 9 dua-dua ini. Tapi ini masih pertandingan pertama, guys. Kita belum tahu nanti pertandingan selanjutnya. Semoga aja bisa konsisten, ya kan? Memang aku agak terkejut juga awalnya ketika tidak ada nama Joko Kapten ya, yang sebagai center back. Biasanya kan dia, tapi dimasukkan Ajis, kan. Memang Ajis kadang agak-agak ngawur mainnya gitu kan. Tapi ya namanya juga kita nggak bisa salahkan dia. Kita kalau juga di posisi dia mungkin bisa juga ngawur kan gitu. Tapi yang jelas ini poin penting untuk PSMS Medan untuk menjalani Liga 2 ya. Alhamdulillah kita dapat poin 3, berarti 8 tambah 3 udah 11. Semakin mengokohkan posisi kita di peringkat ketiga. Semoga aja tim-tim yang lain kehilangan poin. Oke. Baru juga terasa ya, kita itu ketika masuknya Ihsan Chan itu betul-betul memberikan pola yang berbeda, ya kan? Pola berbeda yang lebih kreatif kita mainnya, meskipun ya masih kurang lah kalau kita, meskipun menang ya dengan hasil ini kita masih kurang juga kita lihat ya kan. Yang jelas moga-moga nih kita bisa konsisten guys, ya kan. Aku juga terkejut sih awalnya tadi itu, kenapa nggak main awalnya Ihsan sama Ihsan berdua kan, yang kan main kan kayak siapa lah yang pemain baru, lupa pula aku. Tadi aku nengok si Sandeni tadi tuh. Sandeni itu juga memang kurang tadi kan. Sandeni, baru Triaji juga, Guntur ya, itu juga kurang ya. Mungkin karena masih pertandingan pertama jadi belum nyetel. Semoga di pertandingan selanjutnya bisa nyetel guys. Di lini tengah seperti penurunan kualitas ya aku lihat semenjak tidak adanya Kim ya. Tapi setidaknya dari segi pertahanan kita meningkat. Memang itu sih kelemahannya. Ketika kita udah memproyeksikan pemain asing kita pindahkan dari posisi tengah ke belakang, ya otomatis yang belakang yang jadi memberikan positif, tengahnya yang hilang. Tapi setidaknya syukurnya meskipun kita pindahkan berkembang gitu. Tahu nggak maksudnya? Meskipun kita pindahkan posisi pemain asing kita itu yang kita inginkan itu ke suatu posisi itu, tapi itu posisi itu berkembang. Yang kita takutkan awalnya kita bagus di lini tengah, kita pindahkan pemain asing kita itu dari lini tengah ke belakang, tapi nggak ada perkembangan, itu yang bahaya kan gitu. Tapi jelas sih kalau aku ngelihatnya, kalau kita main passing itu jelek kali sih, macam nggak ada ya, kacau ya, maksudnya
1-2-1-2-nya itu kurang tenang aku lihat. Dulu waktu awal-awal ya main Liga 2, kita itu lebih ada konsep, ada pola main 1-2-1-2-nya lebih asik gitu kan. Ini evaluasi sih aku nengok juga untuk gelandang-gelandang serta Rama Hidayat nih. Rama Hidayat mungkin bukan harinya hari ini ya. Apalagi tadi tuh banyak seharusnya yang dia bisa crossing ya, tidak gocek-gocek, tapi memang kualitas Rahmat memang bagus ya kan, gimana lagi. Tapi semoga Abang Rahmat nih bisa memberikan hasil yang terbaik lah nanti ya kan. Pokoknya aku yang jelas Kim sama Jose ini di luar ekspektasi aku, karena aku pikir pasti di pertandingan pertama tidak nyetel, maksudnya masih butuh adaptasi, tapi langsung ya memberikan efek yang bagus gitu. Memang masih agak monoton sih kalau aku lihat pertandingan PSMS ini. Ya setidaknya walaupun penonton kita menang 3 poin. Oke, thank you udah nonton. Tebakan siapa tadi 2-1? Ada tadi aku nengok komentar 2-1 tadi. Mantap.